مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus pembina dan pembimbing arwah-arwah kita sebagai seorang muslim dan penuntun arwah-arwah kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Habib Hasan Jailani Al-Kaf dan juga Habib Muhammad Bakir bin Mustafa Al-Jufri dan juga Habib Ahmad Al-Khirib, dan beliau semua adalah pembimbing arwah kita yang akan memuliakan kita dan yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Allahumma, karena dengan perjuangan beliau, cucu-cucu beliau sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala baik hidup di dunia dan akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kami dijadikan sebagai hamba Allah, hamba yang dimuliakan oleh Allah, hamba yang dekat dengan Allah, hamba yang telah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang mudah-mudahan selalu istiqomah di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang telah dibawa oleh beliau, yaitu Habib Hasan Jailani Al-Kaf. Mudah-mudahan istiqomah beliau selalu dipandang dan dipantau dengan pandangan rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana jiddukumnya, yaitu para habaib-habaibnya dan para ulama-ulamanya, wabil khusus akhirul kiram Al-Ustaz Abdullah Jihad, dan beliau pun mudah-mudahan selalu diberi oleh Allah Ta'ala taufik inayah untuk selalu memperjuangkan ilmunya, memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala di jalannya para salafus sholihin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pula, marilah kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, solawat yang dilantunkan dengan lisan yang mulia, dengan mutiara yang indah. Ketika kita dengar, hati kita akan sejuk dan hati kita akan mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan memuji rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada siang hari ini adalah siang yang mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala dan pandangan kasih sayang dari beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah taala, tadi sudah disinggung, marilah kita memperbanyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan sholawat tersebut kita akan diangkat, akan diselamatkan, akan mendapatkan prioritas di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu dimasukkan dalam nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, al-jannatu wa na'imuha sa'atul lima yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi wa ala alihi. Bahwa kita semua apabila memperbanyak sholawat, maka Allah akan memasukkan kita semua di nikmat-nikmatnya Allah Ta'ala, di tempat di mana Allah memberikan orang-orang yang bahagia, yaitu orang yang selalu istiqomah dengan bersholawat. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, Rasulullah mengatakan, man sholla alayya kulla yawmin jumu'atin, bahwa nanti malam adalah hari Jumat, besok siang adalah hari Jumat. Kata Rasulullah, siapa orangnya yang bersolawat kepadaku
setiap hari Jumat arba'ina marrah 40 kali, mahallahu dzunuba kullaha, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya, semua dosa yang dilakukan oleh orang tersebut yang membaca sholawat. Seperti contoh, kalian di rumah misalkan ada keributan, kemudian atau menggunjing orang atau berbuat salah yang tidak disadari, dengan membaca sholawat 40 kali di hari Jumat, maka kalian akan diampuni segala dosa-dosanya, dan maaf apa yang telah kalian melakukan kesalahan-kesalahan di hadapan Allah. Itulah hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Dengan fadilah-fadilah sholawat tersebut sebagaimana dikisahkan dalam syarah Dalail Khairat yang dikarang atau diciptakan oleh Syekh Jazuli, bahwa beliau semangat mengarang atau menciptakan daripada sholawat Dalail Khairat. Di situ ada satu kisah bahwa Syekh Jazuli yaitu dalam musafir, dalam perjalanan di padang mahsyar, yaitu dalam perjalanan padang pasir, beliau dalam saat waktu itu adalah masuk waktunya sholat. Kemudian dia dalam kondisi batal wudhunya, tengok-tengok nggak ada air, perbekalan air sudah habis. Kemudian apa yang beliau lakukan Syekh Jazuli tersebut? Kemudian mencari bersama rombongannya ada satu sumur yang airnya itu jauh, airnya itu dalam ke bawah. Kira-kira kalau kita semua berjalan terus ada sumur yang airnya jauh ke dalam, kira-kira apa yang kita perbuat? Yang kita perbuat adalah kebingungan. Orang Jawa bilang itu plonga-plongo, tengok-tengok ke sana kemari, apa yang harus kita bisa ambil, apa yang harus kita perbuat untuk mengambil air tersebut. Kemudian dalam kondisi kebingungan ada seorang anak kecil perempuan. Kemudian dia tahu bahwa itu adalah Syekh Jazuli. Ya Syekh, panjenengan itu mencari apa? Kelihatannya kebingungan. Ada yang dicari tetapi belum ketemu. Kemudian Syekh Jazuli mengatakan bahwa saya mau mengambil air wudu, mau melakukan sholat, tapi tidak ada alat untuk mengambil air tersebut yang ada di dalam sumur. Kemudian anak kecil perempuan tadi mengatakan, ya Syekh, apakah boleh dan diizinkan saya untuk mengambil air tersebut? Kata Syekh Jazuli, mana mungkin, kamu itu anak kecil, saya sudah gede, sudah tua, tidak bisa mengambil. Kalau panjenengan mengizinkan, saya ambilkan. Kemudian diizinkan oleh Syekh Jazuli, kemudian meludahi 3 kali ke sumur tersebut, kemudian airnya meluap sampai ke atas dan bisa untuk mengambil daripada air wudu. Ternyata setelah selesai ambil air wudu, Syekh Jazuli menanyakan kepada anak perempuan tadi yang kecil, ya binti, apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu menjadikan istiqomah dalam hidupnya? Kenapa kamu itu bisa mengambil daripada air tersebut dan air itu bisa meluap ke atas? Kemudian ya Syekh, bahwa orang tua saya setiap hari mengajarkan saya untuk selalu membaca sholawat dan selalu bersolawat bersama keluargamu. Kemudian disitulah anak kecil tersebut didikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu maunah, barokah, aromah daripada sholawat. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila panjenengan dalam kondisi sulit, dalam kondisi terpepet, atau dalam kondisi pusing, atau dalam kondisi galau, marilah kita bersolawat kepada Rasulullah SAW, karena solusi hidup adalah bersolawat. Apalagi solawat itu bisa mendatangkan rezeki. Contoh, misalkan panjenengan istiqomah sholawat, kemudian ada orang sakit, ada orang yang rezekinya sulit, kemudian datang, ya Ustaz, saya itu rezekinya sepet, terus saya anaknya lagi sakit. Cukup kalian dengan istiqomah sholawat, bacalah sholawat tersebut di dalam air, kemudian ditiupkan, dikasihkan pada orang tersebut. Orang mengatakan menjadi dukun. Kalau mau menjadi dukun cukup dengan membaca
sholawat dan istiqomah dengan sholawat. Itu bahasa kasarnya, tapi bukan dukun tobib atau penolong daripada melalui lafaz zikir sholawat. Jadi sholawat tersebut kalau diniatkan untuk mengambil daripada barokah dan karomah sholawat sebagaimana diniatkan oleh Syekh Jazuli tersebut, insyaallah kita akan dimuliakan Allah Ta'ala dan ucapannya, lidahnya, ludahnya, anginnya, hawanya akan mengandung daripada karomah dan barokah yang akan membawa maunah kita untuk umat Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, marilah kita bersama-sama untuk mengistiqomahkan daripada sholawat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain daripada itu, sholawat pun bisa mendatangkan daripada rezeki, sebagaimana Allah melalui wahyunya di hadapan Rasulullah SAW, man shalla alayya kulla yawmin khamsaniyah lam yahtaj walam yahtaj ila ahadin walam yaftakir. Bahwa kata Rasulullah SAW, barang siapa yang bersolawat kepadaku setiap hari, kulla yawmin, setiap hari 500 kali, maka kata Rasulullah, orang itu tidak akan fakir, orang itu tidak akan miskin, orang itu tidak akan melarat, dan juga orang itu tidak akan butuh terhadap seseorang. Lam yahtaj ala ahadin, bahwa orang itu tidak akan membutuhkan orang lain kecuali butuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersolawat kepada Rasulullah SAW kembali dengan kehidupan yang mulia, kembali dengan kehidupan yang bahagia dan akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan sholat, dengan sholawat sampai dalam kisah di dalam alam mahsyar bahwa ada seorang yang selalu berdosa banyak, berdosa besar, kemudian dia diseret oleh malaikat yang akan dibawa ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada seorang, yaitu Nabi Muhammad SAW, bilang ya kifu. Kemudian kata malaikatnya, enggak bisa, ini adalah orang punya dosa besar, orang ini selalu berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah mengatakan lagi 3 kali ya kifu, kemudian berhenti. Kemudian ya malaikat, bahwa ini adalah hambaku, bahwa ini adalah umatku, bahwa ini adalah umat yang selalu bersolawat kepadaku. Inilah bukti daripada bataga, bukti daripada kartu putih, bahwa kartu putih adalah penolong beliau, penolong umatku yang selalu bersolawat. Yang kemudian kartu itu ditimbang dengan kejahatan orang tersebut. Setelah ditimbang, kartu tersebut adalah lebih berat daripada dosa. Kemudian bebas daripada seretan malaikat yang akan dibawa ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah fadilah daripada beberapa sholawat. Kalau kita dalam kondisi kesulitan seperti hadis tersebut, marilah kita mencari solusi dengan membaca sholawat. Insya Allah dengan